Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12, ketemu lagi dengan penerapan rangkaian elektronika. Lanjutan daripada penerapan rangkaian elektronika di kelas 11. Jadi untuk penerapan rangkaian elektronika ini merupakan pelajaran yang 2 tahun berturut-turut disampaikan kepada siswa kelas elektronika teknik audio video. Nah, dalam penerapan rangkaian elektronika lanjutan ini, yaitu di KD 3.14, bagaimana materi kita hari ini, yaitu menerapkan konsep teknologi Programmable Logic Device atau teknologi VLD. Tentunya juga ini merupakan bagian daripada rangkaian digital. Jadi elektronika digital dengan menggunakan konsep teknologi Programmable Logic Device, atau ada juga mengenal istilah PLC, Program Logic Controller. Jadi bagaimana sejarah PLD, terus apa itu PLD, teknologi-teknologi yang diterapkan itu seperti apa, kemudian fungsinya untuk apa. Di pertemuan ini kita akan bahas, ya, walaupun melalui kegiatan daring. Saya harapkan semua anak-anak bisa serius mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring setiap pertemuan-pertemuan, ya, setiap jam pelajaran, karena dari jam 7 sampai jam 12 kalian harus stay on gadget, ya, di depan smartphone kalian untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Nah, anak-anakku, untuk kelas 12, ya, dari kenaikan corona ini, kemarin kamu setelah menyelesaikan praktek kerja industri atau prakerin PKL, terkendala dengan PSBB, ya, sampai dengan sekarang kita masih belum bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, pertemuan di kelas seperti biasanya, walaupun saat ini pemerintah menerapkan adaptasi kebiasaan baru, tapi karena beberapa hal dan lain sehingga pemerintah Kabupaten Sumedang menerapkan kebijakan bahwa untuk pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh. Tapi proses pembelajaran ini harus berjalan. Jadi tolong anak-anakku, semua Bapak Ibu guru di sekolah tentunya juga sudah sangat ingin melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun demikian tidak menutup semangat, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memberikan pengajaran kepada anak-anakku, berbagi ilmu yang merupakan kewajiban kita di sekolah mengajarkan, akan terus kita lakukan semaksimal mungkin, dan SMK PGRI 1 Sumedang dengan berbagai metode program pembelajaran jarak jauh akan kita kami lakukan semaksimal mungkin sehingga anak-anakku mendapatkan hak untuk mendapatkan pengajaran secara maksimal. Adapun mungkin teman-teman yang memang terkendala dengan masalah smartphone-nya atau masalah kuotanya atau masalah daripada jaringan internetnya, itu silakan di-share dan coba kamu membuat kelompok-kelompok belajar kecil, ya, terbatas yang saling berdekatan tentunya, untuk lebih mengeksplorasi mata pelajaran terutama pelajaran-pelajaran produktif, karena ini dikhawatirkan sampai dengan bulan Januari baru kita bisa melakukan proses kegiatan belajar di kelas. Tentunya kamu kelas 3 harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi.
Dan tentunya materi-materi yang disampaikan melalui kegiatan-kegiatan daring ini merupakan bahan utama kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional, kemudian menghadapi uji kompetensi. Ya, bagaimana dengan proses kegiatan praktikum? Insya Allah nanti akan kita atur sedemikian rupa sehingga pelajaran-pelajaran produktif tetap akan dilakukan praktek. Dan saya harapkan juga nanti kami akan memberikan tugas-tugas dalam berbentuk proyek untuk di rumah, dan silakan kalian kerjakan semaksimal mungkin sehingga menghasilkan sebuah proyek, sebuah produk dari hasil proyek itu sendiri. Temanya seperti apa, nanti materinya seperti apa akan kami sampaikan nanti di sudah beberapa kali pertemuan mungkin ya, proyeknya ini. Nah, itu silahkan nanti kita sama-sama buatkan kelompok-kelompok kecil dari teman-teman yang memang saling berdekatan untuk membuat sebuah proyek dari setiap mata pelajaran produktif, sehingga kompetensi kalian bukan hanya sekedar di teori saja, tetapi dari kompetensi praktikumnya juga keterampilannya akan lebih teruji. Baik, untuk pertemuan pertama ini kemarin saya sudah sebetulnya ini pertemuan kedua ya, di minggu kedua. Pertemuan minggu pertama kemarin mungkin saya tidak bisa memandu secara langsung kegiatan belajar kalian karena disibukkan dengan kegiatan MPLS, jadi kemarin hanya memberikan materinya saja. Tapi minggu kedua ini saya bisa sama-sama membimbing anak-anakku semua di rumah untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran perencanaan rangkaian elektronik dengan materi Programmable Logic Device. Apa itu PLD atau Programmable Logic Device? Ya. Ini merupakan komponen elektronik yang dapat digunakan untuk membangun rangkaian digital sesuai dengan keinginan perancang. Jadi PLD ini merupakan rangkaian digital yang proses kerja, alurnya, outputnya, inputnya itu dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Artinya bahwa PLD ini bersifat open source. Gerbang-gerbang logika yang menghubungkan PLD itu diatur oleh kita sebagai seorang programmer atau perancang hardware. Ya, perubahan ini tentu hanya perubahan dalam program, tidak perlu harus merubah struktur atau konstruksi daripada komponen PLD tersebut. Gitu. Jadi ini hanya merubah pemrograman yang ada di dalamnya dengan bantuan software. Ya. Nah, PLD ini ya, merupakan gabungan daripada beberapa ratusan ribuan mungkin dari beberapa gerbang logika, sehingga PLD ini dapat kita setting, dapat kita buat untuk pemrograman apapun, ya, baik itu yang sifatnya simple, yang kompleks, ya, atau yang fail program. PLD ini ibarat sebuah chip kosong yang disediakan oleh
pabrikan elektronik, ya, untuk kepentingan rangkaian-rangkaian digital, ibarat kosong. Kita dapat melukis apapun di sana. Kita dapat membuat, menyusun tiap-tiap gerbang logika pada PLD untuk kebutuhan kita selaku perancang hardware-nya atau pemrograman. Nah, berdasarkan jumlah gerbang logika yang dimiliki, PLD dapat dibagi atas 3 tipe. Ya. Berdasarkan jumlah gerbang logika yang dimiliki, PLD dapat digolongkan kepada 3 bagian. Pertama ada Simple Programmable Logic Device atau SPLD. Ini jelas yang namanya kita dari Simple Programmable Logic Device, dari namanya saja kita sudah dapat mendefinisikan bahwa ini merupakan VLD dengan gerbang logika yang simple dan lebih sedikit. Ya, sesedikit-sedikitnya jumlah gerbang logika pada SPLD mungkin ratusan. Tapi karena dengan teknologi canggih, ya, dengan teknologi canggih, komponen-komponen zaman now, chip itu semakin mengecil, tetapi dia punya kapasitas kerja yang sangat besar. Berbeda dengan dulu. Dulu semakin besar kapasitas kerjanya, maka semakin besar, semakin banyak komponen yang digunakan. Tetapi sekarang sudah semakin simpel dan semakin kecil. Ya. Ini chip-chip yang diciptakan, tetapi dia memiliki kaki yang banyak. Kaki yang banyak. Tapi konstruksinya lebih kecil. Dan dia punya kapasitas yang besar. Nah, dari jumlah gerbang logikanya ada yang namanya Simple Programmable Logic Device, SPLD, yang tentunya juga ini sangat simple. Mungkin jumlahnya sedikit-sedikit lah. Kemudian Complex Programmable Logic Device atau CVLD. CVLD ini dia programmable logic yang memiliki kompleksitas, ya. Yang memiliki kompleksitas, sehingga jumlah gerbang logikanya lebih banyak dari SPLD. Dan file programmable get array. Ya. Ini untuk FPGA yang banyak kita temukan di pasaran, ya, banyak ditemukan oleh para pengguna pemrograman, yaitu dengan dia menggunakan file programmable logic device. Jadi ini merupakan rangkaian kombinasi, ya. Kenapa banyak digunakan FPGA ini? Ya, karena dia kombinasi dari SPLD dan CVLD. Jadi merupakan rangkaian kombinasional, dia bisa kombinasi, bisa juga sekuensial. Ini kelebihan daripada file programmable get array. VLD-nya ya tetap sama VLD. Gitu. Hanya saja tadi VLD itu dibagi dalam tiga, ya, dibagi dalam 3. Yang pertama ada SPLD, jadi Simple Programmable Logic Device. Kemudian ada Complex Programmable Logic Device, ini yang kombinasional, yang kompleks. Dan SPLD jumlah gerbang logikanya tentu lebih sedikit daripada CVLD, Complex Programmable Logic Device. Berapa jumlahnya? Bisa ratusan, bahkan sampai ribuan gerbang logika yang berada pada PLD. Nah, CVLD ini dia memiliki rangkaian kombinasional. Tetapi file programmable get array ini yang banyak digunakan. Dia memiliki karakter yang lebih dari SPLD maupun CVLD. Ini merupakan rangkaian kombinasional
dan sequential yang dikombinasikan sedemikian rupa untuk dapat diterapkan langsung pada silikon. Ini yang membedakan, ya. Diprogram, kemudian dia dapat diprogram dengan menggunakan instruksi. Ya. FPGA ini memiliki performa yang sangat tinggi. Ini FPGA kenapa banyak digunakan atau dikembangkan pada pemrograman sebuah device, ya. Karakteristik daripada FPGA tentu jelas lebih tinggi daripada SVLI dan CVLI. Nah, Fire Programmable Gate Array, ya. Integrated Circuit. Jadi ini adalah sebuah IC. Jadi kalau kalian yang sudah lupa, IC itu ada integrated circuit. Jadi sirkuit yang terintegrasi secara digital yang berisi sekumpulan blok logika yang dapat dikonfigurasi, baik itu combinational atau sequential. Itu. Jadi bentuknya chip IC. Sebuah sirkuit yang terintegrasi secara digital dan merupakan ribuan ratusan blok transistor yang membentuk gerbang-gerbang logika yang dapat dikonfigurasi. Kebayang kalau kita buat sebuah rangkaian logika dengan menggunakan transistor. Bisa seberapa besar PCB yang kita gunakan. Tetapi dengan teknologi terkini, ya, muncul yang namanya IC. Semakin kemari kemajuan semakin teknologi semakin pesat, IC ini ada IC untuk yang bisa sifatnya open source. FPGA, Fire Programmable Gate Array, ya. Nah, ini FPGA memiliki 3 bagian, ya, ya. Ini. Yang pertama ada configurable logic block. Jadi blok untuk konfigurasi, untuk membangun komponen kombinasional atau sequential. Kemudian ada input atau output block. Blok di mana ini merupakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal dari chip yang sekaligus membaca sinyal yang. Jadi ini adalah blok yang dapat membaca sinyal input maupun output. Itu input output block. Kemudian programmable switch matrix PSM sebagai blok koneksi, ya, untuk koneksi penghubung yang bisa diatur sedemikian rupa guna menghubungkan antara CLB dengan blok konfigurasi dan blok input output. Ini programmable switch matrix. Jadi kita juga sudah harus dapat memahami di sini, ya, switch matrix, ya. Jadi pada blok ini dia merupakan fungsi daripada konektor yang dapat menghubungkan antara configurable logic block, ini blok konfigurasi, dengan blok output input untuk mengeluarkan dan menerima sinyal. Diaturlah koneksinya melalui blok programmable switch matrix. Jadi ini adalah bagian daripada FPGA. Jadi dibagi dalam 3 blok. Blok untuk mengkonfigurasi, ya.
kemudian ada blok untuk input dan outputnya untuk menerima dan mengeluarkan sinyal, ada blok untuk menghubungkan. Ini pada blok ini dia memiliki kemampuan untuk mengirimkan data ke banyak sumber untuk dijadikan input. Ya. Jadi output dari CLB yang satu dapat dihubungkan ke input CLB yang lain melalui multiple PSM. Jadi kalau sudah sifatnya banyak disebutlah multiple PSM. Jadi kalau sudah multiple PSM berarti pada blok konfigurasi configurable logic block ini dia dapat mengirimkan input antara beberapa CLB, beberapa konfigurasi logic block. Itu, ya. Oke. Nah, pada strukturnya secara umum masing-masing vendor atau perusahaan ini dalam mengisi dan mengatur daripada struktur masing-masing blok tentu berbeda, ya, berbeda tergantung daripada vendor atau pabrikannya masing-masing. Jadi dalam pemrograman terbagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah desain, kemudian entry, kemudian functional simulation, kemudian synthesis, implementation, timing simulation, dan device programming. Nah, mungkin saja daripada struktur tiap-tiap vendor berbeda, tetapi tahapan-tahapan proses pemrogramannya secara umum hampir sama, ya, hampir sama. Itu kapan kita desain berupa desain entry, kemudian dilanjut ke functional simulation, kemudian synthesis, kemudian implementation, kemudian timing simulation, dan device programming terakhir. Ini tahapan-tahapan atau pemrograman di FPGA secara umum demikian. Nah, kita lihat di sini, ya, desain entry, ya, ini jelas ke skematik, kemudian SDL. Nah, desain dari skematik ini akan menunjukkan kepada simulasi daripada fungsi. Apakah ini memang sudah running gerbang logika yang kita bentuk, yang kita desain. Kalau belum, ya kita kembali lagi. Ya. Jika memang belum berfungsi dari skematik atau entry desain yang dibuat ini, maka akan kembali lagi mengulang pada proses awal. Ya. Karena ini terstruktur, tidak bisa loncat-loncat itu. Setiap pemrograman itu adalah terstruktur. Jadi pada saat desain entry ini tidak sempurna pada functional simulation, maka pada fungsi simulasinya maka akan dikembalikan lagi ke desain entry. Gitu. Nah, kalau simulasinya sudah jalan, maka tahapan berikutnya, proses berikutnya ke sintetis, kemudian ke implementasi, kemudian ke timing simulation. Nah, ya, itu dari fungsi simulasi ke timing ke simulasi berikutnya. Pada tahapan proses sintetis dan implementasi ini sudah dapat berjalan. Tapi pada simulasi kedua, pada timing simulation ini, jika dari proses desain entry ke fungsi simulasi menuju sintetis dan implementasi ini terkendala lagi, terjadi crash error, maka akan dikembalikan kepada desain entry ini secara otomatis. Karena bahasa
bahasa programnya sudah terstruktur. Nah, jika oke, maka ini ke device programming atau kita lakukan download. Baru kita melakukan downloading. Satu contoh yang pernah kalian praktekkan pada kegiatan-kegiatan di kelas-kelasnya Arduino, pada saat kita melakukan sebuah perancangan program, kemudian terjadi kesalahan baik itu dalam sintak atau bahasa penulisannya, ataupun dalam tanda-tanda simbol-simbol bahasa pemrograman yang salah, maka dia akan menolak untuk dilakukan verifikasi dan tidak dapat melakukan uploading pada board yang kita gunakan. Sehingga kita harus kembali ke design entry. Oke, paham ya? Oke, next. Nah, salah satu contoh gini. Track entry dengan menggunakan VSDL. Ya. Kita membuat sebuah program itu dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan Python. Pada design entry, user mulai proses perancangan rangkaian logika yang akan diimplementasikan dalam PLD. Ya, kita buat ya, seperti yang dilihat di gambar di sini. Kita buat sebuah perancangan. Ini bahasa pemrograman C++, ya. Nah, ini proses perancangan ini dapat dikerjakan dalam dua cara yang berbeda, yaitu tag entry dan schematic entry. Jadi pada bahasa pemrograman hardware definition, ya, atau hardware definition language, ya, bahasa pemrograman seperti Verilog, VHDL, itu kita bisa membuat rancang desain itu menggunakan bahasa pemrograman. Nanti dikonvert menjadi sebuah skematik, ya. Atau sebaliknya, kita buat dulu skematiknya, nanti dikonvert menjadi bahasa pemrograman. Nah, skematiknya bukan menggunakan skematik misalkan dengan menggunakan ini transistor, ada tahanan, ada elko, bukan. Tetapi desain rancang skematiknya menggunakan gerbang logika dengan menggunakan simbol-simbol gerbang logika. Gerbang OR, gerbang NOT, XNOR, ya. Gerbang AND. Nah, itu kita menggambar karena ini PLD ini dia menggunakan gerbang logika. Makanya kita menggambar skematik itu jangan dibayangkan kita menggambar sebuah skematik dengan adanya transistor, ada elko, kapasitor, kemudian dan lain sebagainya komponen-komponen elektronika, bukan. Tetapi menggambar skematik dalam bentuk gerbang logika. Gitu. Nah, nanti kita convert menjadi bahasa pemrograman. Jadi kita untuk desain entry kita dapat gunakan dua cara. Yang pertama dengan cara memprogram dulu dengan bahasa pemrograman, ya, hardware definition language, ya, dengan bahasa pemrograman, ya. Kemudian nanti kita akan convert menjadi sebuah skematik, ya, pada sebuah skematik. Atau bisa sebaliknya, skematik dulu, baru nanti kita convert menjadi sebuah bahasa pemrograman. Makanya tergantung kenyamanan kita mau yang mana. Kompleksitasnya ya sama, ya. Itu untuk mendesain rangkaian logika ini pada desain entry, sehingga kita dapat melihat simulasi apakah memang ini sudah bekerja atau belum, gitu.
ya, dari desain entry ini ke fungsi simulasi. Nah, di mana dapat dilihatnya? Kita dapat melihat gelombangnya. Kita bisa menggunakan waveform editor, ya, atau waveform simulator, atau model simulator. Ini software-software yang dapat digunakan untuk simulasi fungsional daripada desain yang kita rencanakan. Jadi setelah kita membuat desain entry itu kita dapat melihat fungsinya, ya, secara simulasi bisa menggunakan waveform simulator atau model sim simulator. Banyaklah software simulasi untuk mencoba fungsi daripada desain entry yang kita rancang. Jadi ini fungsinya untuk memastikan bahwa desain rangkaian logika yang dibuat oleh kita bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan daripada fungsi device yang kita buat, ya. Jadi pada simulasi ini sudah dapat dilihat bahwa gerbang logika itu sudah bekerja, rangkaian gerbang logika yang kita buat itu sudah benar atau belum, gitu. Kalau belum, ya kita revisi, perbaiki lagi. Kemudian kita coba lagi di simulasi di software dengan menggunakan software simulasi. Ini fungsi dari functional simulation. Kemudian pada proses berikutnya adalah ada proses yang namanya proses sintetis. Jadi rangkaian logika yang kita buat, yang kemudian kita simulasikan, itu akan dioptimasi dengan meminimalkan jumlah gerbang logika. Dia akan di-convert tetapi tidak merubah fungsi daripada gerbang logika yang kita rancang. Namun untuk mengefisienkan, kalau misalkan dari sekian gerbang logika yang kita desain, itu ternyata sebetulnya dengan diringkas tuh dapat menghasilkan ini. Nah, inilah fungsi sintetis ini, dia dapat mengoptimasi sehingga meminimalkan, mengefisienkan dalam penggunaan gerbang logika dan mengeliminasi logika yang tidak diperlukan. Gitu. Tanpa mengubah daripada outputnya, tanpa mengubah daripada implementasinya. Itu pada proses sintetis, ya. Jadi setelah kita buat grand design daripada gerbang logika, kemudian kita uji cobakan di simulator, kemudian dimasukkan ke proses berikutnya yaitu proses sintesis. Ini untuk mengoptimalkan gerbang-gerbang logika, mengefisienkan gerbang-gerbang logika yang kita buat, dan mengeliminasi gerbang-gerbang logika yang memang tidak diperlukan, gitu. Artinya tanpa gerbang logika ini pun, misalkan ada beberapa gerbang logika yang memang tanpa itu perlu ada pun, outputnya masih dapat bekerja sesuai dengan yang kita rancang. Hasil terakhir dari sintetis adalah netlist yang mendeskripsikan rangkaian logika yang sudah dioptimasi. Ya, jadi netlist ini daftar connection yang mendeskripsikan komponen dan bagaimana komponen tersebut saling tersambung. Jadi itu masuk ke proses sintetis dan hasilnya adalah netlist, merupakan daftar connection yang mendeskripsikan komponen dan bagaimana komponen tersebut saling tersambung. Ya, itu pada proses ketiga. Kemudian pada proses implementasinya, mapping, ya, flashing, routing, design,
ini dapat diimplementasikan ke IC FPGA sesuai dengan arsitektur dan konfigurasi setiap pin IC FPGA tersebut. Atau biasa disebut fitting. Kalau di pabrik-pabrik di fitting. Fitting itu proses mapping, flashing, routing, desain ya daripada sebuah IC. Dimana tiap-tiap tool pada komputer aided design ini untuk menentukan penempatan elemen-elemen logika yang terdefinisi pada netlist ke dalam elemen-elemen logika pada chip FPGA secara aktual. Ya. Jadi setelah kita membuat dari awal desain, entry, kemudian proses simulasi, kemudian proses sintetis, kemudian proses implementasi. Jadi dalam implementasi ini kita melakukan fitting melalui di tool filter card ya. Di tool filter card itu bagaimana kita menempatkan elemen-elemen logik yang terdefinisikan di netlist untuk dimasukkan pada chip FPGA secara aktual. Kemudian proses yang kelima ini timing simulasi. Bagaimana kita mensimulasikan memverifikasi rangkaian bekerja dengan frekuensi yang diinginkan dan tidak terjadi propagasi, delay atau permasalahan waktu yang akan berpengaruh pada sistem secara keseluruhan. Jelas ini. Propagasi delay atau permasalahan keterlambatan waktu proses pada saat propagasi ini sangat tidak diharapkan. Kenapa? Karena akan merusak sistem secara keseluruhan. Sehingga ini perlu simulasi setelah kita tadi melakukan fitting, kita lakukan simulasi ini. Apakah terjadi delay nggak pada saat dia mau memverifikasi pada frekuensi yang diinginkan? Ini dia harus bekerja gitu. Kemudian kita coba, apakah terjadi delay nggak? Atau sesuai dengan apa yang kita harapkan sesuai dengan program. Karena pada proses fitting tentunya juga ini dipengaruhi dengan beberapa faktor, sehingga pada setelah itu perlu kita simulasikan propagation delay ini terjadi atau tidak. Ini masalahnya kalau terjadi delay antara perintah satu dengan perintah yang lain tentu akan mengacaukan, merusak sistem secara keseluruhan, sehingga perlu diverifikasi, istilahnya diverifikasi rangkaian yang sudah kita fitting ke chip IC tersebut dengan frekuensi yang diinginkan. Kalau sudah sejalan, sudah linear, ya no problem. Tapi pada saat terjadi setelah kita fitting ternyata bad, ternyata buruk, maka kita kembalikan lagi ke proses awal, mulai dari desain entry. Ya. Kemudian kalau sudah linear semuanya sudah baik, masuk ke proses adanya device program. Ini akan membuat bitstream yang mempresentasikan desain akhir. Apa desain akhir? Berupa rangkaian yang telah dirancang dan diimplementasikan dalam chip FPGA oleh pemrograman switch configuration yang mengkonfigurasi elemen-elemen logik dan menetapkan sambungan kabel yang dibutuhkan. Ini sudah menjadi sebuah device. Ya. Ini device programming buat bitstream ya, sebagai yang mempresentasikan desain. Oke, anak-anak semuanya. Mungkin untuk pertemuan kedua ini kita 40 menit ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di hardware definition language. Namun
dari beberapa penjelasan tentang programmable logic device dan prosesnya, silakan apa yang kamu simak barusan itu dirangkum dan dirangkum melalui file absen digital ya, Google Form. Itu ada rangkuman materi dari mapel yang dari materi yang saya sampaikan hari ini. Itu silakan diisikan ya, absen semua, jangan lupa jam pertemuannya jam keberapa, jadi hari apa, kemudian materinya apa, itu tolong dikirimkan. Kemudian juga jangan lupa upload di grup masing-masing foto kalian pada saat melakukan proses kegiatan belajar jarak jauh. Itu yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini, dan insya Allah kita ketemu minggu depan masih tetap di channel yang sama ya. Jangan lupa like and subscribe supaya kita semua bisa berkembang dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.